Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Terima kasih ya buat teman-teman yang sudah selalu support Kaweto, yang sudah selalu nonton video Kaweto. Terima kasih banyak. Semoga kita selalu diberi kesehatan, semoga kita selalu diberi kemudahan segala urusan kita, semoga kita selalu diberi keberkahan, semoga kita selalu diberi rezeki yang berlimpah guys ya, tentunya rezeki yang halal, amin. Oke guys, hari ini Kaweto ingin membahas mengenai PMI lagi ya, mengenai TKW di Hong Kong lagi. Yuk mari kita bahas. Nih ya, ada salah satu PMI ini yang merawat nenek. Dia ini merawat nenek guys ya. Dia merawat nenek itu yang berumur 90 tahun, dan di rumah ini tuh mereka hanya berdua aja guys tinggalnya. Jadi setiap hari itu PMI itu seperti biasa, dia tuh beraktivitas. Pagi-pagi bangunin nenek, setelah bangunin nenek ngepel rumah, bersih-bersih ya, berolahraga sama nenek gitulah, beraktivitas seperti biasa lah PMI ini guys. Dan alhamdulillahnya nenek ini tuh orang yang baik, yang cukup baik sih, baik orangnya gitu. Dan nenek ini tuh menganggap PMI itu tuh seperti anaknya sendiri, seperti keluarganya sendiri guys gitu. Jadi sebenarnya PMI ini tuh sudah bekerja di tempat nenek ini tuh sudah 1 tahun 3 bulan. Sudah 1 tahun 3 bulan. 1 tahun 3 bulan itu 1 tahun 3 bulan lebih lah, mau 1 tahun 4 bulan lah gitu. Dan PMI ini tuh, TKW ini tuh tidak pernah merasa tidak pernah mencurigai nenek ini tuh gimana gitu, karena memang nenek ini tuh orangnya baik, seperti biasa beraktivitas. Dia tidak pernah menaruh curiga apapun yang aneh-aneh gitulah sama nenek ini. Dan kata PMI ini pun nenek ini tuh alhamdulillah dia tuh sama keluarganya, sama orang-orang di sekitarnya tuh ya nggak pernah ada masalah gitu, sama anak-anaknya baik-baik aja, sama keluarganya juga baik-baik aja gitu. Alhamdulillah orangnya tuh baik banget guys gitu. Tapi kata PMI ini tuh nenek itu tuh selama seminggu ke belakang ini tuh dia tuh dia tuh selalu ngomong, maaf ya aku tuh selalu merepotkan kamu, dan aku tuh merepotkan anak-anak aku juga. Dia tuh selalu ngomong gitu. Misalnya dia tuh apapun yang dia suruh ya, misalnya dia tuh suruh bantu nyebokin mungkin di kamar mandi atau nyuruh mandiin, dia tuh selalu ngomong, maaf ya aku tuh ngerepotin kamu, maaf ya, selalu bilang maaf, karena memang neneknya ini tuh bisa dikatakan orangnya baik banget, kata PMI ini, kata teman kita ini. Dan sebelum dia menyuruh apapun tuh dia selalu bilang permisi ya, atau maaf ya kalau aku tuh ngerepotin kamu selama kamu di sini gitu, aku minta maaf ya kalau kamu tuh selalu capek gitu-gitu. Pokoknya orangnya tuh baik banget guys gitu. Dan alhamdulillah si PMI ini tuh kerja di situ juga kerasan banget gitu. Dan PMI ini juga menganggap nenek itu seperti ibunya sendiri. Dan setiap selalu sebelum dia melakukan apapun atau menyuruh apapun tuh selalu permisi ya, maaf tolong kerjain ini gitu. Termasuk yang aku bilang sih, jarang ya orang Hongkong yang kayak gitu sih, apalagi udah tua-tua gitu. Tapi alhamdulillah ini PMI ini tuh mendapatkan merawat nenek yang begitu baik banget gitu. Jadi nenek ini pun tuh menganggap PMI ini tuh kayak anaknya sendiri guys gitu. Jadi dia tuh ya Allah selalulah berdoa setiap hari tuh, semoga ini nenek sehat selalu gitu-gitulah si PMI ini. Dan ternyata si nenek ini nih selama seminggu
selama seminggu ke belakang tuh selalu ngomong gini, suka ngomong, aku nih umurnya sudah 90, sudah tua, aku tuh selalu merepotkan anak-anak, merepotkan kamu juga gitu, aku tuh mau mati aja. Tapi dia tuh selama seminggu itu memang sudah ada ngomong seperti itu, dan tapi sambil ketawa guys gitu. Gitu gitulah, aku tuh merepotkan kamu, merepotkan anak-anakku, umur aku udah 90, kayaknya aku mau meninggal aja. Memang ada dia ngomong kayak gitu selama seminggu ke belakang ini, kata PMI ini gitu. Aku mau mati aja. Kata si PMI ini, nggak boleh ngomong gitu nek, kalau mati itu memang udah ada takdirnya gitu, nggak boleh kita seperti itu. Dan si PMI itu nggak pernah menaruh pemikiran yang aneh-aneh, karena memang dia ngomong tuh sambil ketawa atau sambil nonton TV gitu-gitu guys. Dan apa namanya, uh, jadi PMI ini nih tidak pernah curiga aja gitu, karena lihat neneknya ini tuh selalu ketawa, dia ngomong aku mau mati aja gitu, tapi sambil ketawa guys gitu. Tapi selama seminggu itu tuh kata PMI ini tuh selalu ngomong kayak gitu gitu. Dan puncaknya itu, uh, pagi-pagi memang si PMI ini tuh setiap pagi selesai ngurusin nenek itu, memang nenek ini nih selalu menyuruh PMI ini nih untuk turun ke bawah untuk beli makanan buat mereka berdua tuh sarapan guys. Tapi apa namanya, dia tuh turun, disuruh sama nenek ini turun beli makanan di bawah. Dan akhirnya si PM ini nih turunlah beli makanan yang disuruh sama nenek itu. Sampailah dia di tempat beli makanan ini, kok tumben-tumbenan hari pagi itu tuh antrian beli makanan itu rame orang guys. Jadi ngantrinya tuh agak lama gitu, tumben-tumbenan. Katanya dia biasanya tuh kalau turun tuh langsung pulang gitu, tapi pas itu tuh antriannya banyak. Nah setelah dia beli makanan, pulanglah dia ke rumah. Nah biasanya dia pulang itu, nenek ini tuh selalu nonton TV nungguin dia pulang beli makanan ini nih. Tapi pas dia pulang itu nenek tuh nggak ada di ruangan tamu guys, nggak nonton TV gitu. Nah dikirain PMI ini tuh dia tuh oh kayaknya nenek di kamar mandi, mungkin dia kencing atau apa gitulah. Dan akhirnya dia tuh panggil lah, buka pintu panggil, nek aku udah pulang, abobo ngofan laila gitu, bahasa Hongkongnya dia bilang gitu. Tapi nenek nih nggak nyaut. Dan akhirnya setelah dia simpan makanan, masuklah dia ke kamar mandi, bukalah dia pintu guys, ternyata neneknya tuh udah tergeletak di bawah di lantai kamar mandi, mulutnya sudah berbusa. Dia tuh udah badannya udah gemetar, udah nggak bisa ngomong apa-apa, udah nangis-nangis manggil-manggil neneknya, suruh bangun bangun bangun. Akhirnya nenek tuh nggak bangun-bangun guys. Dari dia gemetar, harusnya dia kan telepon tuh anaknya, tapi dia nggak bisa telepon. Pemikiran dia tuh langsung lari keluar dari apartemen itu, turun ke bawah, panggil satpam guys. Dan dia panggil satpam itu tuh dia udah nggak bisa ngomong, cuma bilang ayo ayo ke rumah saya, ayo ke rumah saya, nenek saya. Dia cuma bisa bilang gitu. Dan akhirnya satpam ini tuh larilah ke atas, mereka berdua naiklah ke atas. Dan satpam itu masuk, lihat nenek udah mulutnya berbusa juga. Akhirnya satpam ini telepon polisi. 15 menit dari dia, 20 menitan lah dia polisi, satpam ini telepon polisi. Akhirnya si polisi datang guys. Kata PMI itu satu ruangan itu sudah dipenuhi oleh polisi semua guys. Dan akhirnya nyampelah polisi di rumah, dan polisi ini nanya, PMI ini nanya, tapi dia nggak bisa jawab guys, karena badannya ini udah lemes semua, kayak udah nggak ada tulang gitu. Dia tuh nggak bisa jawab apa-apa, dia tuh panik. Dan akhirnya tuh polisi sama satpam, udah Cece, kamu nggak usah panik ya, kamu diam dulu, nggak usah panik. Nah setelah diperiksa sama polisi, datanglah ambulan. Setelah datang ambulan itu, dicek sama polisi, ternyata nenek itu udah meninggal. Kemungkinan itu pas dia baru keluar dari lift, kayaknya nenek itu udah minum apa namanya, udah minum ini loh, bahasa Hongkongnya tuh Clorox guys. Jadi pemutih pakaian itu loh, dia minum itu.
Setelah itu mayat ambulan datang, terus mayatnya nenek di bawah, terus diotopsi dari jam berapa gitu, dan akhirnya dia telepon semua anak-anaknya ngejelasin ini si PMI ini tuh udah ketakutan guys, karena ketakutan nanti takutnya dituduh dia yang gimana gitu kan, dia itu takut dituduh gitulah. Oke, kita bahas ya pelajarannya di sini tuh. Kan PMI ini kan dia kan cerita nih bahwa nenek itu tuh kan seminggu belakang ini kan, seminggu ke belakang ini kan nenek selalu ngomong mau mati gitu kan, mau gitu-gitulah udah ngomong gitu kan. Tapi si PMI ini tuh harusnya dia ngeh gitu, ini sebagai pelajaran ya, tapi namanya mungkin dia juga kan ya, dia juga lihat neneknya kan gak aneh-aneh, cuman ini buat pelajaran ya buat kita. Kalau orang tua atau orang sini udah ngomong kayak gitu tuh, kita harus inisiatif sendiri, harus langsung ingat aja telepon keluarganya atau telepon anak-anaknya gitu. Misalnya kita rawat kakek atau rawat nenek gitu, langsung telepon anak-anaknya, ngomong, kasih tahu. Kalaupun kita nggak bisa ngomong gitu, kita minta bantuan satpam di bawah itu mungkin, atau mungkin ada teman-teman kita yang kita turun olahraga itu kan ada orang Indonesia tuh, suruh aja bantu ngomong gitu, biar nanti tuh ketika sebelum terjadi itu kan ada antisipasi gitu, anak-anaknya udah tahu gitu. Itu sih menurut KW itu pelajarannya. Jadi kalau udah seperti itu tuh, kita tuh harus lebih ngeh lagi, harus lebih berhati-hati. Kalau nenek udah ngomong, apalagi itu kan ngomongnya kan sudah seminggu ke belakang kan, dia tuh ngomong itu terus katanya, berarti kita tuh harus cepat-cepat telepon keluarganya, kakaknya mungkin, adiknya mungkin, terutama anak-anaknya tuh harus tahu masalah itu. Nah itu pelajarannya dari yang Kaweto dengar dari cerita PMI ini ya. Nah alhamdulillah si nenek ini tuh ternyata sebelum dia meninggal itu dia tulis ada surat wasiat guys, tulis surat wasiat bahwa saya bunuh diri itu tidak ada apa-apa sama PMI ini, dan PMI ini katanya dia merawat dia dengan baik. Alhamdulillah guys, tuh ada, maksudnya si nenek ini tuh ada tulis surat wasiat, dan satpam itu juga ngomong bahwa PMI ini memang orangnya rawat nenek ini tuh dengan baik gitu. Dan setelah nenek itu diotopsi, dia keluar di rumah majikan itu, alhamdulillah ya, anak-anaknya pun tidak mempermasalahkan apa-apa sama dia karena memang ada surat wasiat itu. Tapi kalau nggak ada surat wasiat itu, kita juga pasti ribet. Apalagi di rumah majikan itu katanya PMI ini tuh nggak ada CCTV guys. Makanya buat teman-teman harus perlu berhati-hati. Dan alhamdulillah teman kita PMI ini tidak terjadi apa-apa. Dia udah mencari majikan dan dia udah dapat majikan yang baru. Sekarang dia merawat nenek lagi, alhamdulillah. Itu ya pelajarannya buat teman-teman yang lain ya, yang merawat orang tua gitu. Kalau sudah seperti itu harus cepat-cepat antisipasi, telepon keluarganya atau hubungi anak-anaknya. Itu aja video KW hari ini, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye, see you next video.